Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raudatul Jannah Alamri dengan NIM 200611022272. Saat ini saya akan membahas tentang personality. Langsung saja kita masuk pada penjelasan berikut ini. Pengertian personality. Personality atau kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Menurut Gibson, definisi dari kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Sedangkan Wood mendefinisikan kepribadian sebagai profil keseluruhan atau kombinasi sifat yang memberi ciri khas sifat dasar seseorang. Selanjutnya, determinan kepribadian. Ada 3 faktor yang menentukan kepribadian individu. Yang pertama yaitu keturunan, kedua lingkungan, ketiga situasi. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar yang dijelaskan oleh Wood mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian individu. Dari gambar di atas dapat diartikan bahwa kepribadian merupakan suatu hasil interaksi antara faktor keturunan dengan faktor lingkungan. Dengan kata lain, kepribadian sebagai hasil perpaduan antara faktor keturunan dan faktor lingkungan yang terdiri dari faktor budaya, sosial, dan situasi. Selanjutnya kita masuk pada tipe kepribadian. Menurut Jung, tipe kepribadian seseorang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekstrovert. Tipe kepribadian ini biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan ke luar dirinya sendiri. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ekstrovert adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, dan mudah menyesuaikan diri di dalam lingkungan baru. Selanjutnya, tipe yang kedua yaitu introvert. Seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert, di mana perhatian seorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Sifat yang dimiliki oleh orang introvert lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, dan lebih suka melakukan apapun sendiri. Mereka lebih sulit menyesuaikan diri dan jiwanya cukup tertutup. Selanjutnya, atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, ada tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali adalah derajat sejauh mana seseorang yakin menguasai nasib sendiri. Tipe ini dibagi menjadi 2, yaitu internalizers dan externalizers. Internalizers yaitu individu yang meyakini bahwa mereka mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Sedangkan externalizers yaitu individu yang meyakini bahwa apa yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti kemujuran dan peluang. Yang kedua, Machiavellianisme. Machiavellianisme adalah derajat sejauh mana seorang individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosional, serta meyakini bahwa tujuan dapat membenarkan cara. Ciri-ciri Machiavellianisme yang tinggi adalah memanipulasi lebih banyak, memenangkan lebih banyak, jarang dibujuk, dan membujuk orang lain lebih banyak dibandingkan dengan kaum Machiavellianisme rendah. Pekerjaan yang cocok bagi kelompok Machiavellianisme sendiri yang tinggi adalah pekerjaan yang banyak memerlukan tawar-menawar atau negosiasi, serta pekerjaan yang menjanjikan hadiah bila berhasil. Yang ketiga, penghargaan diri atau self-esteem. Self-esteem adalah derajat suka tidak suka seorang individu terhadap diri mereka sendiri. Penghargaan diri menawarkan beberapa wawasan yang menarik ke dalam perilaku organisasi, yaitu self-esteem diberikan secara langsung. Penghargaan untuk pribadi self-esteem tinggi yaitu yang pertama memiliki kemampuan lebih untuk berhasil dalam pekerjaan daripada kemampuan yang mereka perlukan. Kedua, mengambil lebih banyak resiko dalam pekerjaannya.
Selanjutnya, memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak konvensional. Sedangkan penghargaan untuk pribadi self-esteem rendah yaitu lebih rawan terhadap pengaruh luar, bergantung pada diterimanya evaluasi yang positif dari orang lain, lebih besar kemungkinan mereka mencari persetujuan dari orang lain, cenderung menyesuaikan pada keyakinan-keyakinan dan perilaku-perilaku dari mereka yang dihormati. Dan yang terakhir, dalam posisi manajerial, cenderung untuk memperdulikan usaha menyenangkan hati orang lain. Selanjutnya, pemantauan diri atau self-monitoring. Self-monitoring adalah suatu ciri kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya pada faktor-faktor situasional luar. Seorang yang tinggi dalam pemantauan diri mempunyai kemampuan adaptasi yang besar dalam menyesuaikan perilaku mereka terhadap faktor situasional luar. Mereka sangat peka terhadap isyarat-isyarat luar dan berperilaku berbeda dalam situasi yang berlainan. Sedangkan pemantauan diri yang rendah cenderung memperlihatkan watak atau disposisi mereka yang sebenarnya dalam semua situasi yang sifatnya konsisten. Yang terakhir adalah pengambilan risiko. Pengambilan risiko adalah suatu kepribadian yang mengukur dampak berapa lama manajer perlu waktu dalam mengambil keputusan dan beberapa informasi yang mereka perlukan sebelum mengambil keputusan. Seorang individu pengambil risiko tinggi adalah mengambil keputusan jauh lebih cepat dan menggunakan sedikit informasi dalam mengambil pilihan-pilihan daripada pengambil risiko rendah dengan ketepatan keputusan yang sama. Kaitannya dengan perilaku organisasi adalah bahwa ada beberapa pekerjaan spesifik yang menuntut kecenderungan pengambilan risiko. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai personality. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.